Saat ini Gus Fuad Pleret itu sedang dibentuk-bentukkan. Gus Fuad Pleret saat ini sedang dibentuk-bentukkan, termasuk sebagian para pengikut dari Gus Kumpul yang ada di Martapura. Ya biasa. Itu sebetulnya pemetaannya sudah jelas kok. Yang tidak sepakat, yang membentur-benturkan Gus Fuad Pleret dengan Gus Kumpul itu sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang memang terafiliasi kepada Habib oknum tersebut. Jadi pengeklaman itu terjadi. Saya itu kasihan gitu. Sedangkan Kiai Imaduddin itu sedang dibentur-benturkan oleh, termasuk dari Kesultanan Banten itu sendiri. Banyak yang membentur-benturkan dari orang Banten sendiri yang saat ini agak-agak sedikit, kalau saya lihat, tapi saya nggak bisa cerita di sini. Saya itu kasihan gitu. Setiap ada sebuah percikan titik-titik sebuah kebenaran yang harus diluruskan, tetapi malah orang-orang pada memiliki sebuah kepentingan. Kasihan gitu. Jadinya apa? Jadi ketika sudah betul, karena kebanyakan meyakini sesuatu yang salah dianggap benar, yang sudah berabad-abad bahkan berpuluh-puluh tahun, ya. Hampir satu abad ya, bukan berabad-abad, berpuluh-puluh tahun, hampir satu abad. Jadi untuk meluruskan itu memang nggak mudah, susah sekali. PBNU sendiri tidak memiliki sebuah statement yang bijak untuk menanggapi itu semua, karena ya semua dianggap ini adalah ini politik. NU sendiri kan nggak punya kebijakan untuk menanggapi semua ini. Lalu jangankan masalah ini, NU sendiri aja ketika dihina-hina aja nggak bisa apa-apa. Hanya bisa mampunya berhusnudzon. Ya saya sih taatin, betul, tawadu itu harus. Ada komentar di sini, Gus, kalau emang nasab terputus coba datang ke Robitoh bawa kitab-kitab antum, Gus. Saya tuh nggak pernah bilang bahwa nasab itu terputus, enggak. Saya meneruskan ada sebuah informasi dari penelitiannya Kiai Haji Imaduddin bahwa ada nasab dari keluarga Ba'alawi yang engkongnya atau dari terah Ba'alawi yaitu Ubaidillah ini terputus. Saya tuh meneruskan gitu loh. Kalau ini iya, maka ini sangat meresahkan sekali. Paham nggak sampai sini? Bukan saya, ngapain saya datang ke Robitoh, nggak penting sekali. Saya itu bukan orang keluarga Robitoh. Saya bukan seorang Habib. Saya bukan keluarga Ba'alawi. Bukan. Nggak ada penting-pentingnya sama sekali. Lagian Robitoh itu kasih apa untuk negara ini? Gitu. Madiun, Mas Eko Marsudi. Oh ya, yang logikanya begini loh, yang logikanya itu tidak ada satupun yang mampu membantah, mematahkan argumentasinya Kiai Haji Imaduddin. Tidak ada, sampai detik ini. Padahal terbuka loh itu. Siap, adu tesis. Ya. Silakan bawa kitab nasabnya. Loh, ini kan sangat meresahkan sekali. Saya itu hanya mendorong di sini supaya ini harus terkonfirmasi gitu, supaya kita itu nggak salah mengikuti dan mencintai. Masa kita mencintai istri orang? Kan bisa jadi fitnah. Apalagi ini tentang nasab, darah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar itu, karena nasab darah Rasulullah ini sudah dipolitisasi
konfirmasi untuk orang banyak umat. Modal nasab. Paham nggak sih? Nah, saya makanya kasihan lihat Kiai Fuad Pleher. Ya kasihannya dibetul-betulkan. Ataukah memang begini, karakternya orang Indonesia, ketika sudah meyakini sesuatu yang salah, tetapi ini sudah kebenaran, dianggap kebenaran, lalu sudah nggak mau diluruskan. Jadi kalau seandainya ini hampir 100 tahun salah, ketika ada yang meluruskan, bunuh yang meluruskan. Ataukah memang seperti itu di Indonesia? Kalau seandainya ini tidak diluruskan, apa yang masa nunggu 2 abad, 3 abad, 4 abad ke depan, sampai keturunan-keturunan kita nanti menjadi orang awam tentang ini, dan mereka tetap menstigmakan sebagai seorang cucu Nabi. Ini kan harus dikonfirmasi. Apa karena sudah terlanjur nyaman atas kebohongan-kebohongan itu umpamanya, sehingga ketika ada yang meluruskan, habisi orang itu. Oh, itu Kiai Fuad membahayakan itu, habisi, bentur-benturkan. Saya melihat juga Kiai Haji Madudin saat ini juga sedang dibentur-benturkan dari kelompoknya sendiri, dari bangsanya sendiri, bahkan dari kaumnya sendiri. Sedangkan PBNU melihat, ini pasti menjelang pilpres. Pemerintah melihat, wah ini pasti juga agendanya agenda politik. Padahal kan sebetulnya nggak ada agenda politik. Yang ada juga, dulu ketika politik menggunakan politik-politik identitas, termasuk identitas kenasaban Nabi digunakan untuk menggait massa, bahkan saat ini diluruskan supaya Pilpres 2024 bersih daripada politisasi nasab. Nasab siapa? Nasab Nabi kita. Kasihan. Kasihan Gus Fuad Pleher itu kasihan. Yai Imad kasihan, para aktivis-aktivis kasihan. Ketika menyuarakan kebenaran, mereka beramai-ramai, ada beberapa kelompok yang sengaja dibayar untuk membuat propaganda. Ada beberapa orang menggunakan tenaga-tenaga buzzer untuk mempropaganda. Karena dianggap apa? Orang-orang seperti kita ini bahaya. Orang-orang seperti Gus Fuad Pleher ini bahaya. Seperti Kiai Haji Madudin ini bahaya. Kasihan. Sedangkan NU, sebuah organisasi keagamaan, malah tidak berpihak kepada apa? Kepada para aktivis-aktivis yang selama ini berjuang mati-matian untuk membela marwah Nahdlatul Ulama. Saya melihat seperti itu. Saya tahu semuanya itu bagaikan buah simalakama. Saya tahu semuanya itu serba salah. Sudah terlanjur akrab, sudah terlanjur bermitra dengan beberapa dari Balam, orang-orang Balam. Kasihan. Bahkan sampai Menak sendiri, Gus Yakut sebagai ketua Ansor yang begitu kuat, yang begitu banyak pasukannya, pun galau, nggak bisa apa-apa.
Jadi pembusukan terhadap Kiai Fuad Pleret, terhadap Kiai Imad, terhadap sendiri lagi ini sudah mulai masif. Terus apakah kita harus mundur? Pertanyaan kan gitu. Untuk meluruskan, untuk mengawal pelurusan ilmiah dan menggunakan logika. Apakah kita harus menyerah? Pertanyaannya kan itu. Apakah harus menyerah? Diwaca woi, ngarep amat baca. Ini lagian aku itu ya lagi fokus bicara, masa suruh baca. Terus kapan ngomong? Bahkan ada beberapa orang mengumpulkan seseorang kelompok, sengaja disiapkan handphone banyak hanya untuk ngejas aksi-aksi kita, memenuhi komentar dengan hal yang negatif. Kasihan loh. Makanya penting sekali Laskar NKRI Bersatu itu dibuat memang untuk wadah pemberontakan terhadap celeng bersorban. Maka pesan saya untuk Gus Fuad Pleret, Kiai Imam, sudah lanjut aja terus, gas terus. Gak lama ini nanti orang-orang pribumi sudah bersatu. Ini juga sudah kemana-mana ini koordinasi Laskar NKRI di semua wilayah di seluruh Indonesia ini sudah menghubungi. Dan ini memang yang ditunggu-tunggu, wadah ini yang ditunggu-tunggu. Ya bila perlu, kalau nggak tanggap, ya kita kumpulkan 5.000 orang, 10.000 orang. Untuk apa? Ya untuk kita menyuarakan aspirasi kepada pemerintah untuk tanggap masalah ini. Ya, gak lama, sebentar lagi. Gak lama itu. Gak lama, sebentar lagi ketika bedil-bedil kita, amunisi kita sudah siap ya. Saya harus terjun ke lapangan. Demi Allah, saya akan terjun ke lapangan seperti 2014, 2015 yang lalu. Yang harusnya saya sekarang sebagai wali medsos, sekarang ya saya harus turun ke darat. Benar. Kalian tahu nggak itu akun yang namanya Totok Kerot? Itu buzzer yang sengaja dibayar untuk propaganda. Ini dari tim-timnya mereka. Satu komentar itu dibayar Rp1.000. Satu komen. Makanya untuk mendapatkan fee yang banyak ya, dia komentarnya begini. Jadi begitu. Ya kayak begitu saya nggak sengaja, saya nggak tanggepin. Ya disengaja